tasnya mau dibawa katanya. Nih tuh amplop dari kemarin dari Pak Guru 25. Ini dari Mang Iman sama dari ini tuh. Dari TNI belum. Si Eten juga sama tuh. Mana si Eten? Sono. Bawa boneka. Aduh, ini masukin ke sini. Dari ini. Itu dari Mang Iman. Nah. Eten juga sama tuh. Buat dia. Aku. Nah ini yang dari Pak Guru kemarin. Ini aku tas bawa iya, bawa nih. Sini nggak dipakai. Berat ah. Nasinya belum makan. Punya si Eten mana dia? Eten, no, masih AA. Ini. Yang 25-nya mana Eten? Eten masih utuh yang dimasukin. Saling follow memfollow ya, untuk saling mengenal. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kita diskusikan. Terima kasih teman-teman yang sudah masuk di room. Ahmad Lukman, Rian Parming, Putu Barokah, Rindu, Mawar Putih, DTN. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya.
Bunda Bimbi, Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama Bunda Bimbi. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau ikut gabung, kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Assalamualaikum saudara-saudariku. Waalaikumsalam Om Jai. Assalamualaikum Om Jai. Waalaikumsalam Bang. Tinggal di mana Om Jai? Saya Kalimantan Bang, Balikpapan. Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Iya. Abang di mana nih? Saya di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Lumayan jauh dong. Dekat, Bang. Kalau naik pesawat dekat ya kan? Iya, 1 jaman aja sampai. Iya. Saya pernah Kalimantan Barat. Oh, Kalbar ya. Ini saya lihat ini Kalbar, Pontianak. statusnya apa di zikir nafas Allah. Sampai Ya, pendepok apa namanya? Punya pendepokan. enggak. Saya hanya belajar di Padepokan Patrap. Masya Allah. Jadi, Padepokan Patrap ini diajarkan sebuah metode untuk mengenal Allah dengan secara mudah gitu. Tasawuf berarti ya apa? Atau Tapi apa enggak ya? Bang suaranya. Iya jelas. Saya pakai headset. Nah, iya, tasawuf modern lah. Oh gitu ya. Iya, jadi kan kalau dulu kita kan mindsetnya itu orang yang bisa mengenal Allah itu orang-orang yang khusus gitu kan. Benar. Ya istilahnya yang udah berilmu tinggi lah. Tapi kalau di Padepokan Patrap ini semua orang bisa kenal Allah. Walaupun dia seorang pendosa, dia bisa kenal Allah. Gitu loh Bang. Karena kalau Allah itu khusus untuk orang yang berilmu, ya berarti
terbatas kekuasaannya. Banyak ya anunya apa namanya santrinya. Ya sudah sampai mancanegara. Masya Allah, sudah meluas ya. Ya, nanti kalau abang mau lebih tahu, lihat di YouTube-nya juga ada. Oh gitu. Iya iya iya. Iya, Saya sih suka mendengarkan aja kalau apa namanya coba kan di perhatikan. kadang biasanya kalau di TikTok tuh kan ada, tapi hanya sepotong-sepotong. Apa lewat guru belum belum pernah. Ya nggak apa-apa sebetulnya, nggak apa-apa. Karena memang banyak yang mengatakan kafir kepada orang lain, tapi kafir sendirinya tidak disadarin gitu. Iya betul. Setelah saya pelajari, kafir yang sesungguhnya kafir itu di saat kita beragama tapi tidak mengenal Tuhannya. Nah, itulah Masya kafir Allah. yang nyata. Iya benar. Ya, karena kita kan kebanyakan turunan, Bang. Ya, Maksudnya gimana kita tuh? beragama itu karena Oh turunan. iya. Ya, ibu saya Islam, orang tua saya Islam, makanya saya Iya, Islam. iya Kan benar. gitu. Iya iya. Iya. Kalau keluar dari apa namanya nanti setelah dewasa baru berubah, ada yang menjadi Nasrani bla bla bla. Ah, Astagfirullahaladzim. karena saya pun ngalamin, Bang. Pernah jadi Nasrani, pernah jadi Hindu, Oh gitu ya. pernah jadi Buddha. Wih, dirasakan Iya, semua nih. dirasakan. Nah, itulah masa pencarian. Iya iya iya. Dan ternyata di semua agama itu ada Allah. Cuman beda nama aja. Nah, disitulah makanya ada keterangan agamaku untukku, agamamu untukmu. Jadi kalau Makin bingung keyakinan kembali aja ini nih. nggak bisa dipaksakan. Iya. Nah, itu. Coba. Jadi dari setiap agama oknum itu ada, tetap ada. Sambil ngopi bang. Iya, mantep. Pagi-pagi memang enaknya ngopi, Bang. Kalau Kita sambil Kalimantan ngobrol udah ringan aja di sini. Kalimantan udah jam 7, kalau di sana jam jam berapa ya? Baru jam 6. Wih, masih gelap ya. Saya suka sih kalau maksudnya kalau kayak gini kan, dengarkan begini saya suka. Ceramah-ceramah tuh suka. Cuma kalau untuk ketemu dengan guru itu belum Ya, belum pernah dapet sampai sekarang. ya, soalnya saya pun sama seperti itu. Hanya lihat di YouTube kan, tapi pembuktian nyatanya pas begitu diamalkan. Iya 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 benar. Kalau ini sih maksudnya mohon Jadi maaf, kan, untuk zikir ini saya sudah alhamdulillah, saya apa namanya melatihnya itu sejak usia 12 tahunan dari datuk. Datuk saya kebetulan juga mengerti dah. Nah, waktu itu saya masih ngaji, ngaji biasa, hmm, ngaji Al-Quran. Nah itu setiap hmm, selesai hmm. ngaji dilatih, dilatih, dilatih. Alhamdulillah sampai saat ini bang masih terus berjalan. Alhamdulillah. Gitu. Makanya saya begitu melihat, Jadi sebenarnya melihat ini bergerak bergerak, ini apa ini, terus saya coba masuk aja sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Tini. Iya, waalaikumsalam. Tinggal di mana Bu Tini? Aku Sulawesi, Bang. Aku Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Sulawesi. Nah, inilah cara mempermudah ya dari Allah kita dipertemukan di TikTok ini untuk saling mengenal ya, saling Iya. menyapa.
Nah, itulah. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum Pak Slamet Riyadi. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Nah, tinggal di mana Pak Slamet? Aku di Malang. Alhamdulillah tuh. Dari Malang, Jawa Timur. Saya sempat ke Malang itu. Yang dekat Masjid Duren itu. Oh, Turen. Terus ke Oh, Dampit. iya, iya, iya. Dampit. Terus Malang Kota. Alhamdulillah. Dipertemukan loh di sini Pak Slamet Riyadi. Salam kenal untuk semuanya. Nah, kita di sini sharing-sharing cerita-cerita. Iya, iya. Bapak Yusuf tinggalnya di mana? Saya di Jakarta Timur, Pak Slamet. Tapi saya sering diperjalankan oleh Allah keliling kota Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Keliling-kelilingnya dalam rangka apa itu, Abah? Jadi dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi saya ini ingin menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata. Nah, dengan metode zikir nafas saya lakukan dan di situ ada jawaban. Perintahnya itu touring sadar Allah, terapi gratis seluruh kota Indonesia. Nah, disitulah penyaksian nyata itu bagaimana Allah memberikan fasilitas ongkos, fasilitas tempat tinggal, makan, minum, nyata tersaksikan dalam kehidupan. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang awalnya sebelum saya kenal. Itu sudah ketemu, kayak keluarga, kayak saudara gitu. Dan sempat saya diperjalankan di Jombang itu melayani orang 400 orang kalau nggak salah itu. 3 hari 3 malam. Di dekat alun-alun Jombang, di rumahnya Pak Suroto. Beliau itu pemilik yayasan di situ. Dan dipertemukan dengan yai-yai hebat di sana. Itu dalam rangka penyaksian, Pak. Iya, iya. Dan selama ini saya meyakini kalau nggak punya uang nggak bisa kemana-mana. Nah, begitu berserah total kepada Allah, barulah menyaksikan tanpa punya uang bisa kemana-mana. Gitu, Pak. Sampai Batam, Kalimantan, sampai Sumatera. Ya Alhamdulillah. Dulu awal-awal saya pengen kenal Allah itu pengen bebas miskin. Tapi setelah diproses, ternyata bukan itu tujuan saya. Dan banyak orang yang belajar ketuhanan atau belajar tauhid malah terjebak mengaku jadi Allah. Ini. Jadi kalau di Padepokan Patrap itu kita memang diajarkan jadi hamba. Setelah aktif kesadarannya menyadari Allah yang dekat, dalam aplikasinya menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Jadi benar-benar menyaksikan
Dan di saat beribadahnya lillah karena Allah, tidak karena pahala, surga, fadilah. Dan di saat menjadi khalifahnya itu ya wakil Allah. Melayani anak, istri karena Allah. Melayani keluarga karena Allah. Melayani tetangga, teman. Melayani bos. Ya semua karena Allah. Nah itu dalam aplikasinya Pak. Disingkat menjadi ATP. Amanah tanda perintah dari Allah. Tutup live TikTok ini. Mungkin Pak Slamet ada yang mau dibagi. Kita sama-sama berbagi di sini cerita Om Jai atau Bu Tini. Monggo. Untuk sementara nyimak aja dulu biar tahu permasalahannya. Untuk sementara nyimak aja gitu Abah. Terima kasih. Iya, Ji, sama. Pak Slamet, terima kasih. Untuk nyimak-nyimak tuang aja loh Pak Ustaz. Monggo Om Jai, ceritanya dilanjut Om Jai. Iya, saya mendengarkan pembicaraan saudara-saudara yang cukup, ya, Selama mengamalkan zikir Allah yang dialami apa Om Jai? Dari umur 9 tahun ya? Berapa? 12 tahun tadi? 12 tahun, iya. Saya jalani ya Yang dialami biasa-biasa aja, apa? maksudnya nggak ada yang gimana-gimana istimewa atau apa. Atau mungkin karena saya begitu kurang apa ya, kurang tawadu mungkin. Ya taunya make aja terus sepanjang waktu. Enggak, memang banyak juga yang cerita di saat mengamalkan zikir ini yang ngalami, ya kan? Nah begitu saya tanyakan kepada guru pembimbing, karena saya tidak ngalami yang aneh-aneh gitu kan, tidak ngalami apa-apa. Nah, kata guru pembimbing, itulah yang benar kan. Kenapa kok ini yang benar, saya pikir. Ya kata guru pembimbing, karena kita menuju sesuatu yang tidak seperti apa-apa. Disitulah baru saya dipahamkan. Oh, jadi di saat kita zikir, ketemu ini, ketemu itu, nah itu sensasi di saat berzikir. Oh gitu ya. Tapi di saat kita zikir, ya tidak Agak ngelek bang ini. aduh sinyalnya. Agak ngelek. Ya agak ngelek ya. Ya, Bergema suaranya juga. wifi-nya naik turun. Bergema ya. Iya bergema banget. Mantul. Jadi suara saya mantul Coba kok. turun dulu. Turun dulu nanti saya tarik lagi ya Bang ya. Iya ya. Saya keluar dulu ya. Ya, keluar dulu nanti saya tarik. Assalamualaikum Pak Enzo.
Waalaikumsalam Bu. Gimana? Masih Iya. bagus nggak suaranya? Oh, masih bagus, Pak. Cuma mampir nyimak doang aja loh, Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Kita di sini sama-sama belajar. Sama-sama kita berbagi. Ya kita lakukan aja semuanya karena Allah. Ya karena apa ya? Aku panggil apa ya? Panggil Ustadz atau Pak Yusuf aja kok. Yusuf Ini aja, nggak apa-apa. Oh, Pak Yusuf. Ya, Karena ya. ya kalau aku sih ya nggak apa ya, masih banyak kekurangan lah. Hanya sebagai hamba Allah aja ya, mengikuti aja ajaran-ajaran yang apa yang pernah didengarin. Nggak kayak bukan santri-santri apalah, hanya sekedar di mana tempat bisa kita nyimak selagi itu bisa yang apa ya, kita mendengar dan memahaminya apa yang sebenarnya sebagai hamba Allah. Karena Ya, nanti suatu saat juga ada masanya Bu. Ya kan? Masa dimana Ibu akan rindu, akan ingin mengenalnya lebih dalam lagi. Mungkin selama ini kan kita ikut-ikutan saja, hanya sekedar ya yang kita tahu, kan gitu ya. iya Ya, tapi suatu saat nanti Ibu akan mengalami fase-fase pencarian. Allah, mudah-mudahan ya Bang. Karena Karena kita manusia ini sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an yang tertulis itu. Kisah-kisah para nabi terdahulu itu sesungguhnya kisah kehidupan kita, Bu. Kalau kita mau baca dengan kesadaran Al-Qur'an itu menceritakan tentang kehidupan kita. Masa jahiliyah kita. Terus kita pun pernah berperan sebagai iblis, berperan sebagai korun. Ya. Jadi apa yang diceritakan itu pernah kita alamin sebenarnya. iya Bang, aku sih sebenarnya apa ya, bukan ini, cuman sekadar biasanya kalau ada yang kayak begini, ada teman-teman atau yang ini, aku sih serang naik sharing ya untuk tahu aja maksudnya, karena masih banyak lah kekurangan ya, untuk memperdalam aja loh. Ya memang disitulah alhamdulillah. Jadi kita mengenal Allah itu bukan menjadi orang sakti, menjadi orang yang bisa tercukupi semua keinginannya gitu, bukan. Justru kita semakin sadar dan menyadari tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau belajar ketuhanan tapi mengaku merasa bisa, nah itu dipertanyakan. Biasanya itu lagi diperankan jadi Firaun gitu. Assalamualaikum, Kemal atas. Karena Nabi Muhammad Atas nama sendiri siapa aja yang ya? sudah jadi kekasih tidak pernah mengaku. Ini Om John. Silakan Om John, nyambung lagi Om John.
Halo, Jan, udah Assalamualaikum. jelas belum suaranya? Oh, Om Jai Salam. kayaknya. Om Jai. Om Jai, Om John. Mohon maaf, J, saya perkenalkan diri. Nama saya sebenarnya Jainuddin. oh Saya asli Zainuddin. Kalimantan, kelahiran Balikpapan. Oh iya, Om Zainuddin. Kebetulan saya tertarik sekali dengan apa namanya di profilnya ini ada yang bergerak dengan status apa yang zikir nafashu Allah. Iya. Alhamdulillah saya sudah cukup lama ya, mulai dari umur 12 tahun hingga sekarang ini udah tua sih, udah 53 tahun, Masya Allah. Itu sudah rutin Alhamdulillah, ya sepanjang Allah. waktu saya lakukan. Ya tapi biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang istimewa, nggak ada yang aneh-aneh yang saya dapatkan, ya biasa, saya jalani aja terus seperti air mengalir, seperti itu. Nah kebetulan ini ketemu dengan saya panggil abang aja, Bang Yusuf Hidayat ini, Masya Allah, saya kok terkoneksi gitu, saya jadi tertarik untuk mendengarkan ya sepatah dua kata dari beliau lah. Ya, terima kasih juga Om Zunaidi. Zainuddin. Zainuddin. Ya itu Bukan Zainuddin MZ bang. dulu saya Yai Zainuddin MZ. Allahu Akbar. Cuma yang Memang apa namanya, kalau dari saya pribadi yang saya rasakan dan memang kenyataan yang saya hadapi itu, yang saya khawatirkan begini, banyak ya. maksudnya perkataan kita itu harus kita jaga. Perkataan-perkataan kita itu sangat apa ya, kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang Sangat sifatnya istimewa lah. eh, memaki, mencaci, atau mungkin kita kadang-kadang kan ada sumpah serapah itu, Masya Allah, makbul bang. Seperti itu yang saya rasakan, yang saya tahu Ya, sih. betul. Nah, kalau kebetulan saya juga seorang Ya. pekerja, saya seorang pekerja dan seorang apa namanya leader di sebuah tambang di Maluku Utara. Nah, di sana itu orangnya kan keras-keras semua, dari suaranya pun keras, keras sekali. Sementara kita dari tengah ini kan beda. Suatu ketika saya dimaki, tapi saya diam, saya sabar. Terus saya sabar, saya coba untuk kontrol kan. Tapi satu ketika juga saya merasa apa itu disepelekan gitu. Wah, saya langsung keluar bahasa yang kurang nyaman dan memang sangat keras. Masya Allah, satu hari kemudian dia pulang dari Said, itu langsung apa yang saya ucapkan itu betul-betul terjadi. Dia langsung apa namanya, terlempar jatuh dari kendaraan, ya sampai sekarang udah nggak bisa lagi masuk kerja. Saya menyesal bang. Apakah itu karena perkataan saya atau bagaimana, walau alam bisawab. Tapi seperti itu. Ya, segini sebetulnya yang saya pahami. Skenario itu kan sudah ada. Skenario kehidupan kita, orang lain. Mungkin skenarionya memang seperti itu. Melalui perkataan jenengan, itu akan terjadi. Karena saya alami, di saat berserah total, begitu orang tua disakiti, saya ngucap. Orang yang menyakitinya itu langsung masuk ICU. Di situ saya katakan, astagfirullahaladzim, ya Allah.
dan saya jenguk dan memaafkan, dan di situ Allah pulihkan kembali. Padahal dia itu diponis harus pasang ring. Masya Allah. Berarti jantung ya. Pasang ring memang penyaksian yang nyata. Iya, jadi setelah dia menyakiti ibu saya cuma ngucap gini doang. Sudahlah mah, nggak usah nangis. Biar Allah yang membalas. Hari itu juga. Nah, istrinya datang ke rumah, minta tolong. Suaminya dibawa ke rumah sakit. Mau dipasang ring jantung. Disitulah. Ya, skenario itu kalau kita baca Bang, ya kayak sinetron lah hidup ini. Kadang kita diperankan baik, kadang kita diperankan ya sedikit jahat lah. Tapi kalau saya memang pernah diperankan jahat bener, maksudnya itu ngalamin zaman jahiliyah yang diceritakan di Quran. Ahli-ahli penghuni neraka lah istilahnya. Itu memang saya pernah alami proses itu. Jadi Allah itu tidak terbatas dengan masa lalu kita, latar belakang kita, terus turunan, sanad lah istilahnya. Saat kita mau kembali ya pasti diterima. Misalkan ada teman-teman yang saat ini merasa, wah saya masih banyak dosa, nggak mungkin bisa kenal Allah. Saya nggak ngerti ilmu, nggak mungkin bisa saya kenal Allah. Nah di situ sebetulnya itulah hijab-hijab untuk bisa menyaksikan Allah yang dekat. Iya, Pak. Jadi membatasi kekuasaan Allah dengan pengetahuan dirinya. Padahal ya sudah kita sering dengar Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kan gitu. Iya benar. Iya. Assalamualaikum Gus Yon. Waalaikumsalam. Aku duduk sopo-sopo. Mohon maaf lahir batin. Selamat pagi. Lahir batin juga. Sama saudaraku. Ini ada Om Jai dari Kalimantan, ada Bu Tini dari Samarinda. Nah ini Gus John dari Jawa. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin saudara-saudaraku yang baru saja kita berkenalan. Semoga kita selalu dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Minal aidin wal faizin kembali Bang semuanya. Ya, cap. Ya kita sharing-sharing ngalir aja ini Gus Yon. Dari tadi. Iya. Karena ada koneksi yang nyambung, akhirnya Om Jai ini naik, ada Bu Tini juga. Beginilah, kita sama-sama dipertemukan di media sosial ini. Segala sesuatunya. Inilah yang disebut bersaudara karena Allah. Amin insyaallah. Segala sesuatunya jikalau Allah tidak berkehendak tidak akan pernah ketemu, walaupun dalam keadaan komunikasi belum ketemu zahiriahnya. Alhamdulillah ini ada setrum yang sangat tinggi terhadap diri saya nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Bulu badan saya naik, berdiri tegak. Masya Allah. Iya, saya benar-benar merasakan sesuatu yang sangat luar biasa begini.
Kalau aku sih bang Iya. nyimak aja. Semuanya kembali ke rasa. Alhamdulillah ya. Nyimak aja bang, karena di diri aku tuh masih banyak kekurangan lah ya. masih terlalu banyak. Yang paling terpenting itu kesadaran, Put. Menyadari itu yang paling penting. Ya, insya Allah, insya Allah. Karena kadang hidup ini ya terlalu banyak apa ya, ikut-ikut dan cobaan-cobaan yang kita hadapi. Kalau kita Kesadaran itu diri, berihsan. iya kalau kita tidak berserah diri ya kadang kita lupa. Assalamualaikum Bopo Bunda Bimbi. Waalaikumsalam Bunda Bimbi. Om Jai, Iya, halo. Selamat Terkopi. pagi Bunda. dubbing nggak? Terkopi. Udah, saya masuk ya? dalam ruangan ini. Kopi ya. Oh. Ini gelap semua soalnya. Oh iya. Nggak ada gambarnya. Oh jaringan barangkali bang. Paling jaringan kalau gitu. Tapi suara jelas ya. Jelas, suara Iya jelas. jelas. Alhamdulillah. Yang penting suaranya jelas. Tak terlihat wajah, tapi batin kita nyambung. Nanti suatu saat ketemu. Amin ya robbal alamin. Iya. Apalagi nanti kan ibu kota akan dipindahkan di Kalimantan ya, Balikpapan ya. Insya Allah kalau jadi. Butuh proses lama itu kayaknya. Ya nanti kalau dipindahkan ya insya Allah ketemu. Amin. Sudah umur Jadi berapa sekarang nih, Bang Yusuf Hidayat? Saya masih Umurnya berapa? 39. Ya 9 Masih Bang. muda sekali ya, 39. Iya Om. Iya Om. Masya Allah. Iya Masya Allah ya masih muda kayak gini ya bang. Saya udah 53 malah. Ya Udah alhamdulillah. mulai matahari udah mulai terbenam ini. Seharusnya udah matang Om. Insya Menurut Allah. ceritanya begitu kan. Usia 40 matangnya. Iya, menurut Kalau aku sih udah umur 45. Ya alhamdulillah. Ini udah umur 45 ya, 45. Iya. Kebut ini nih Samarinda ya? Aku Sulawesi bang. Oh keren, oh orang Sulawesi ya. Aku Sulawesi Selatan. Kalau saya asli keturunan sih dari Sulawesi Selatan. Oh ya? Cuma dari sejak zaman Belanda tuh datuk-datuk udah pindah semua ke sini, transmigrasi. Oh Sulawesi Selatan mana lo bang? Sinjai sih keturunannya. Oh Sinjai. Iya, tapi saya nggak bisa pakai bahasa daerah karena saya besarnya di lahir dan besar hingga sekarang di Kalimantan. Di Kalimantan. Bahasa Melayu ya, Om. Bahasa daerah di sana nggak bisa. Kalimantan Melayu. Tapi aku sih Sulawesi, tapi stay-nya di Papua Merauke. Wih, jauh sekali ya. Papua ini,
ini lagi mudik karena ibu lagi apa nggak enak. Kemarin ayah yang dipanggil Allah, jadi Masya Allah. iya, jadi selisih berapa ini ibu lagi sakit, jadi aku pulang. Ya itulah aku bilang loh bang, ya, cobaan maksudnya sedih berganti sembari kayak gini ya, apa rumah tangga lagi goyang. Ya makanya sih aku sih kadang kalau ada dapat yang kayak begini aku sih sering masuk untuk nyimak doang, saling sharing ya, karena dimana kita banyak kekurangan lah yang belum kita dapati, ya bisa kita nyimak dari saudari-saudara kita Sama-sama Bang Reci. kembali menjalankan hidup ya kayak gimana ke depannya bang. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Jadi posisi aku sekarang di ini di Sulawesi. Di Maroke terima. dari hidup lah bang. Nah, kan gitu. Aku Ngerantau di terima, kampung. aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Yang bisa membolak-balikan hati suamiku hanya Engkau ya Allah. Nah, gitu. Nanti di situ di saat ibu jalani hidupnya karena Allah, nanti dirubah oleh Allah. Karena saya ngalamin, saya proses pernikahan itu sampai 4 kali. Masya Allah. Saya diproses oleh Allah itu bunuh diri 4 kali, nikah 4 kali, masuk agama 4 kali. Jadi ini saya benci, tapi setelah saya sadari itu skenario dari Allah yang harus saya lewati, akhirnya bersyukur, keluar dimampukan untuk mensyukuri nikmat hidup ini. Iya bang. Ya. Allah. Allah berikan dengan satu masalah. Ya kayaknya begitu ya bang, semakin apa ya, semakin kita dikasih Iya. ini Coba sekarang kita mulai sadari dah. Ya kalau semakin kita tolak, semakin kita berontak, ya akan merasa bertambah gitu. Ya kan? Semakin nanti kita terima, maka akan semakin dimampukan menghadapi masalah-masalah itu. Sampai saat ini saya pun sedang diproses itu, Bu. Menerima ketentuan Allah saat ini. Kadang-kadang ketentuannya itu kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya bang. Ya kan? Tapi kita harus menerima. Kita dipaksa menjalani. Rela tidak rela, suka tidak suka, harus kita lewati. Nah disitulah bentuk pasrah total itu harus kita pahami. Selama ini kan kita sering dengar orang ngomong berserah gitu kan. Iya bang. Pasrah gitu kan. Pasrah. Tapi dalam aplikasinya gimana? Iya pasrah kayak gimana gitu. Yang kayak gimana dulu. Iya. Ternyata dalam aplikasinya sesungguhnya diri kita itu nggak bisa pasrah, nggak bisa berserah tanpa dimampukan oleh Allah.
Makanya di saat ibu mau memulai berserah diri, itu minta bimbingan dulu. Ya Allah, bimbinglah diri ini untuk berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah diri ini untuk pasrah kepadamu ya Allah. Nah di situ nanti akan ada proses. Dipahamkan, dimampukan. Dan kita cuman hanya, oh gini ya, pasrah yang sebenarnya. Nah gitu. Insyaallah. Iya, Bang. Kalau yang saya alami seperti itu. Mungkin ada masukan dari Om Jai? Untuk sementara saya mendengarkan aja curhatnya Ibu. Iya ya Bang, aku naik dorongnya Bang Yusuf. Ya itulah, sharing-sharing aja. Karena kadang apa ya, kita berpikir semakin kita semakin cobaan-cobaan bergulir. Ah, dan yang aku hadapi sekarang kayak gitu loh Bang. Oh iya, makasih. Makasih. Ya namanya Ya kita lanjut Bu. manusia. Namanya kita manusia tuh ya masih banyak lah kekurangan. Ya yang aku sekarang selalu selalu minta petunjuk yang sebenarnya aku bisa hadapi loh Bang. Karena semakin aku tuh di Papua udah berapa tahun ya, udah puluhan tahun. Di saat udah memuncak kayak gini, aku selalu dikasih cobaan. Jadi aku sekarang mulai dari awal. Mulai dari awal, dimana lagi ayah dipanggil Allah, dimana lagi ibu menghadapi ya. Karena membeli mobil itu. Dan keluarga sekarang lagi di ujung tanduk. Ya hanya satu aja, itulah Bang, gimana kita sebagai hamba Allah untuk bisa menghadapi segalanya. Terasa berat ya Bu ya? Iya. Makanya sih aku sih kalau ada yang Jadi nanya aku situlah selalu mendekatkan sebenarnya. diri aja ya untuk sharing-sharing, kasih Nah, masukan apa biar ya kalau seperti saya itu baca, tempat curhat. ya, kalau saya baca dengan kondisi ibu saat ini, sesungguhnya itu bisa dikatakan surat undangan. Jadi Allah itu mengundang kita untuk kembali kepadanya. Itu biasanya ada yang dengan masalah ekonomi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat Om Jai, buat Bu Tini, buat Iya. Gus Yon. Ya. Saya akhiri dulu ya siaran langsung hari ini. Iya ya Bang. Mohon maaf karena ada amanah yang harus saya jalankan ini. Oh iya. Terima kasih untuk Iya, iya. semuanya. Sama-sama Bang Yusuf. Mudah-mudahan Sama-sama. kita semua selalu ada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat lahir batin kita, bahagia dunia akhirat.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.